Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamilia Anisatul Widat akan menjelaskan tentang arah dan sasaran dukungan sistem politik. Pada awalnya, sistem politik mengarah pada sistem liberal yang berlangsung sejak 3 November 1945, yaitu sejak sistem multipartai berlaku melalui maklumat pemerintah. Sistem multipartai ini lebih menampakkan sifat instabilitas politik atau keadaan tidak stabil yang menggoyahkan pemerintah. Setelah berlaku sistem parlementer dalam naungan UUD 1945 periode pertama dan berakhir secara material tanggal 10 November 1956 pada saat gagasan demokrasi terpimpin melalui pidato presiden di depan konstituante dan berakhir secara formal tanggal 5 Juli 1959. Beberapa hal yang telah melekat pada periode demokrasi. Pertama, penyaluran tuntutan-tuntutan terlihat sangat intens atau frekuensinya maupun volumenya tinggi dan melebihi kapasitas sistem yang hidup. Pemeliharaan nilai keyakinan atas hak asasi manusia demikian sangat tinggi, sehingga menumbuhkan kesempatan dan kebebasan luas dengan segala aksesnya. Kapabilitas kekayaan alam dan manusia Indonesia ketika itu masih potensial sifatnya dan belum didaya gunakan secara maksimal. Integrasi horizontal, bahwa antara elit politik yang satu dengan elit politik lainnya terjalin integritas yang dapat diandalkan. Gaya politik bersifat ideologis, artinya lebih menitik beratkan faktor yang membedakan, sebab cenderung kaku. Pada zaman demokrasi terpimpin, pemikiran ala demokrasi barat banyak ditinggalkan. Soekarno telah menyatakan bahwa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sistem tersebut dinyatakan sebagai salah satu penyebab inefektivitas pengambilan keputusan karena masyarakat lebih didorong ke arah bentuk yang pragmatis. Untuk merealisasikan demokrasi terpimpin ini, kemudian dibentuk badan yang disebut Front Nasional. Kemudian zaman demokrasi Pancasila tentu tidak dapat bersifat final di sini, karena masih terus berjalan dan berproses. Muncullah kekuatan sistem politik dominan yang berasal dari hasil penyederhanaan sistem kepartaian. Dalam sistem demokrasi Pancasila ini sudah 3 kali berlangsung pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, dan 1982. Dengan demikian, penyaluran tuntutan secara formal konstitusional telah terpenuhi. Unsur penting lainnya dalam konsolidasi demokrasi adalah adanya kesepakatan bersama menyangkut nilai-nilai politik yang bisa mendekatkan dan mempertemukan berbagai elemen politik di atas menjadi kesatuan, menjadi suatu kekuatan yang relatif padu selama transisi menuju demokrasi. Transisi demokrasi berarti fase peralihan atau perubahan dari suatu fase tertentu ke fase yang lain, yang tak sama dengan fase pertama. Dukungan merupakan faktor penentu dalam menghasilkan output yang bersifat otoritatif. Jika tidak ada dukungan, tuntutan bisa jadi hanya sekedar menjadi tuntutan yang tidak akan pernah menjadi output atau bahkan hilang begitu saja, tanpa kejelasan. Ada 2 bentuk dukungan, yaitu terbuka atau nyata, tindakan yang mendorong pencapaian tujuan, kepentingan, dan tindakan orang lain berupa pemberian suara terhadap seorang calon dalam pemilu, membela atau mempertahankan keputusan yang dibuat oleh lembaga atau badan yang resmi, tertutup atau tidak nyata. Menurut Eston disebut pandangan atau suasana pikiran. 3 sasaran penting dalam sistem politik. 1. Komunitas politik, yaitu kumpulan anggota suatu sistem politik baik yang mendukung ataupun yang tidak mendukung. Anggota-anggota komunitas ini penting, khususnya dalam memelopori dan menggalang dukungan serta agar memperkecil upaya pihak-pihak yang tidak mendukung. Kedua, rezim, yaitu
sistem atau aturan permainan yang menentukan mekanisme kerja sistem politik yang ditaati oleh anggota-anggotanya. Rezim terdiri atas pengaturan yang mengatur masuknya input ke dalam sistem dan cara melaksanakan keputusan. Ketiga, pemerintah, yaitu kelompok tertentu yang memegang kekuasaan. Pemerintah menjadi sasaran dukungan karena pemerintah yang membuat keputusan-keputusan yang berasal dari tuntutan. Pada sisi lain, pemerintah juga membutuhkan dukungan untuk memperkuat posisinya. Dengan demikian, pemerintah sangat penting dalam proses atau mekanisme pemberian dukungan. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.